bersatu dalam semangatku. Indonesia, debar jantungku, getar nadiku, berbaur dalam angan-anganku. Indonesia, nada laguku, simfoni berteguh, selaras dengan simfoniku. Hadirin yang berbahagia, kami persilahkan duduk kembali. Sekarang tentang entrepreneur, tentang entrepreneurship. Saya kagum Dr. Renat. Dr. Renat mendirikan Akademi Manajemen Informatika. Saya kagum karena pendidikan seperti inilah yang akan langsung bisa menjawab persoalan masyarakat secara nyata. Ya. Dan ada doktrin bahwa kalau mau jadi pengusaha harus dimulai sejak awal, sejak muda. Doktrinnya hanya itu. Tidak ada teori bagaimana cara menjadi pengusaha. Tidak ada teorinya. Tidak ada seminar cara-cara menjadi pengusaha. Ada seminar cara jadi pengusaha. Apakah setelah Anda ikut seminar, kemudian dapat sertifikat, besoknya langsung bisa jadi pengusaha? Nggak bisa kan? Nggak bisa. Atau Anda sekolah, lulus di wisuda, terus besok paginya langsung jadi pengusaha? Bisa? Nggak bisa. Terus caranya gimana Pak menjadi pengusaha? Caranya gimana? Kalau tidak ada sekolahnya, tidak ada kursusnya, tidak ada seminarnya. Caranya bagaimana? Saya ingat satu tamsil. Saya ingat satu contoh. Saya tanya sekarang. Yang di atas boleh juga. Satu orang wanita mahasiswi. Kali ini yang umur 19 yang bisa menjawab pertanyaan saya, tolong naik ke panggung. Siapa yang ingat ketika Anda bisa naik sepeda? Siapa yang ingat awalnya dulu bagaimana kok tiba-tiba Anda bisa naik sepeda? Ayo siapa? Wanita 19 tahun bisa naik sepeda, tidak harus punya. Ada? Ya, naik. Ambil kuliah apa? SMA-nya dulu di mana? Nama saya Agustinawati Borusilabat. Saya jurusan Manajemen Informatika, grup MI 10B. Dulu saya SMA di SMK Yapim Taruna Belawan. Baik. Bisa naik sepeda? Saya bisa naik sepeda. Punya sepeda? Tidak. Tidak. Apakah masih ingat bagaimana caranya Anda bisa naik sepeda? Kok bisa naik sepeda? Apalagi nggak punya sepeda? Awalnya saya pengen tahu gimana sih rasanya naik sepeda itu. Dan saya pinjam punya teman. Saya belajar dan membawa ke depan. Walaupun saya terjatuh, saya tetap berusaha hingga sampai sekarang saya bisa. Ambil kuliah apa? SMA-nya di mana? Ya, perkenalkan nama saya Regina Hutajulu. Saya dari grup MI 15C Medikom Darat. Saya dari Mana? grup... Di mana? Temannya di mana temannya?
Saya dulu SMA-nya di sekolah Metodis 4 Talang Kelapa, Palembang. Baik. Anda punya sepeda? Iya Pak, saya punya. Masih ingat bagaimana kok tiba-tiba Anda bisa naik sepeda? Masih Pak. Bagaimana? Ceritakan. Dulu waktu itu kelas 3 SD, dulu saya dilarang sama orang tua saya untuk bersepeda. Ketika saat itu saya bilang, saya mau bersepeda mah, dan tidak dibolehin. Saya bersepeda setiap hari dan setiap hari ketika saya sekolah dan tidak diketahui oleh orang tua saya. Dan pada saat itu saya terjatuh, bahkan ke sawah saya terjatuh. Karena bisa menceritakan dengan sangat baik, masing-masing dapat 1 juta. Pak Renat yang menyerahkan. Bapak silakan Regina. Selamat ya. Agustina. Ini ada imbalannya. Tidak boleh turun dulu. Ya, tidak boleh turun. Apa hubungannya naik sepeda dengan entrepreneurship atau kepengusahaan atau pelajaran menjadi pengusaha? Persis jadi pengusaha tadi seperti Agustina dan Regina naik sepeda. Tidak pernah ikut seminar naik sepeda, tidak pernah ikut kursus naik sepeda, pernah terjatuh sampai dagingnya kelihatan, curi-curi, pinjam-pinjam. Tapi maksudnya curi-curi itu orang tuanya tidak tahu. Tidak tahu. Karena orang tuanya takut nanti kalau pinjam sepedanya teman terus rusak nanti gimana gantinya begitu. Ya. Bisnis itu persis seperti yang dialami Agustina dan Regina. Tidak ada teorinya, tidak ada pelajarannya, tidak ada seminarnya, tidak ada kursusnya. Jadi pengusaha itu ya langsung dicoba, langsung dijalani. Mula-mula pengen seperti Regina, kok temannya bisa naik sepeda ya, kok saya tidak? Saking pengen maka dia bisa. Dan akhirnya Regina bisa naik sepeda. Ini temannya bisa naik sepeda, saya pengen seperti teman saya, bisa. Akhirnya Agustina bisa naik sepeda. Bisnis juga begitu. Harus ada keinginan dari dalam. Harus ada keinginan dari dalam. Kalau tidak ada keinginan, tidak bisa. Jadi jangan takut. Siapa yang pengen jadi pengusaha, lakukan saja. Waktu yang terbaik kapan Pak? Apakah setelah lulus, atau setelah umur 30, atau setelah umur 35, atau setelah punya modal? Kapan waktu yang terbaik memulainya? Juga tidak ada teorinya. Terima kasih Agustina bisa menjadi contoh. Inilah pelajaran entrepreneur yang bisa dipahami dengan baik karena memang betul-betul tidak ada teorinya. Sekarang mahasiswa, saya tadi mengatakan yang terbaik adalah semudah mungkin. Semakin mudah mencoba menjadi pengusaha, semakin baik. Semakin tua, semakin jelek. Berarti tidak ada ukuran umur harus berapa. Sekarang saya tanya, siapa di antara mahasiswa dari kampus ini yang sudah mulai berusaha? Usaha kelas apapun. Ada? Banyak. Saya minta 5 orang ke sini, yang adil Bapak yang memilih. Karena yang angkat tangan banyak banget. Kalau bisa 3 mahasiswa, 3 mahasiswi, bawah atas agak adil Pak. Silakan Bapak tunjuk. Ayo. Baik. Sebelah sini.
Laki-laki di sini, wanita di sini. Nama, ambil ilmu apa? Perkenalkan, nama saya Albert Pandiangan, saya dari MI 29A Lokasi Darat, jurusan Manajemen Informatika. Sudah berapa tahun? Saya menjalani bisnis sudah semenjak pada tahun 2010, orang tua laki-laki saya meninggal dan semenjak itu saya membuka usaha sendiri dan diteruskan dan sekarang dipegang oleh kakak saya. Sementara saya hanya membagi-bagi waktu untuk membuat usaha itu semakin berkembang. Usaha di bidang apa? Perdagangan dan transfer kopi, Pak. Transport. Kopi. Kopi. Angkutan kopi. Enggak, bukan minuman bubuk kopi. Oh, oke. Transport. Itu di mana? Medan atau di luar kota Medan? Transfer kadang di lokasi Medan, tapi kami ambil bahan dari lokasi Sidikalang dan menggiling sendiri. Hebat. Ya, perkenalkan nama saya Sarlina Pasaribu. Ya, saya grup MI 4C, belajar di lokasi darat. Usaha yang saya jalankan sekarang adalah menjual mie goreng dan nasi goreng untuk sarapan pagi. Caranya gimana? Caranya? Ya, caranya saya harus bangun jam 4 pagi, masak nasi goreng, membungkus nasi goreng untuk dijual di dalam kelas sebelum memulai pelajaran. Mengapa 1 bulan yang lalu Anda memutuskan membuat nasi goreng dan jualan nasi goreng? Riwayatnya seperti apa? Ya, saya memutuskan untuk menjual nasi goreng untuk sarapan. Awalnya saya berpikir dengan melakukan hal itu rasa malas saya bisa hilang, Pak. Yang biasanya saya kalau kuliah itu bangunnya jam 7, sekarang saya bisa bangun jam 4, masak dan harus laku, targetnya harus laku sebelum jam 8 sebelum mulai pelajaran, Pak, gitu. Baik. Ini contoh beberapa teman kita masih mahasiswa tapi sudah berbisnis. Saya bangga kepada teman-teman mahasiswa yang sudah mulai berusaha ketika dia masih mahasiswa, dan itulah yang dikehendaki oleh Pak Renat. Mengapa mendirikan sekolah ini? Mengapa mendirikan perguruan tinggi ini? Saya bangga kepada teman-teman yang dengan status mahasiswa merangkap mencari uang dan ternyata lama-lama itu mengasihkan dan berhasil. Dan untuk kebanggaan saya itu masing-masing dapat 500.000. Ya. Ya. Bagi 2, ya. Bagi dua ya. Nah. Siap, Pak. Bagi 2. Makasih, Makasih. Pak. Makasih. Ya, bagi 2 sampai itu. Makasih. Ya, indah sekali Pahdalan. Ini penutup ini. Orang Medan, Pak, nggak bisa ditaklukkan dengan pedang. Orang Medan hanya bisa ditaklukkan dengan musik dan nyanyian. Sama dengan kamu sekarang, duduk kamu berdampingan, ini perfect harmoni. Berbeda agama, mungkin berbeda suku. Marilah kamu, ini perfect harmoni. Let there be peace on earth and let it begin with me.
this freedom moment now. To take each moment and live each moment and peace eternally. Tepuk tangan untuk kamu. Terima kasih. Selanjutnya, tibalah kita pada acara pemakaian jas alma mater Amik Medikom kepada Bapak Dr. Haji Dahlan Iskan, supaya kita menjadi satu. Bapak Dr. Haji Dahlan Iskan yang kami hormati, pemberian cenderamata ini, yaitu jasa alma mater Medikom ini adalah sebagai simbol persaudaraan kita, bahwa kita menjadi satu, satu cita-cita. Selanjutnya, yang kami hormati Bapak Dr. Haji Dahlan Iskan, kami berharap Bapak berkenan menandatangani prasasti dalam pemberian nama Perpustakaan Medikom menjadi Perpustakaan Dr. Haji Dahlan Iskan. Untuk merangsang semangat belajar mahasiswa-mahasiswi Medikom, dengan harapan agar semua mahasiswa-mahasiswi Medikom sejak sekarang sampai ke masa yang akan datang tetap mengingat, mencontoh, dan meneladani semangat belajar, semangat bekerja yang dimiliki oleh seorang Dahlan Iskan. Terima kasih kepada Bapak Dr. Haji Dahlan Iskan yang telah memakai jasa alma mater Amik Medikom. Semoga memberi kehangatan. Sejenak kita berikan waktu Bapak Dr. Dahlan Iskan dan Bapak TB Silalahi berfoto dengan manajemen Medikom. Lagu Gundul-Gundul Pacul tadi pasti itu menyindir saya. Karena waktu di SD, mulai kelas 1 sampai kelas 6, setiap kali saya dipanggil ke depan kelas untuk menyanyi, saya pasti nyanyi Gundul-Gundul Pacul.
Karena bisanya hanya itu. Kemudian suatu saat bu gurunya marah, ini sudah berapa tahun nyanyi gundul-gundul pacul saja. Ayo sekali-sekali nyanyi yang lain. Apa bu? Halo halo Bandung misalnya. Terus kemudian saya sikap begini, saya nyanyi. Halo halo Bandung dong. Baiklah, luar biasa pertemuan hari ini. Luar biasa Pak ya. Luar biasa. Luar biasa. Supaya genap dan sempurna pertemuan hari ini. Dibuka tadi oleh doa oleh adik saya Pak Amit, doa agama Islam. Marilah kita berdoa menurut agama Kristen oleh adik saya juga pendeta Charlie Silalahi. Mari kita akhiri pertemuan kita pada hari ini. Kita bersatu di dalam doa. Syukur dan sembah kami sampaikan kehadirat-Mu, ya Allah Bapa kami yang Maha Kuasa. Kami percaya Tuhan akan menunjukkan sosok pemimpin yang tepat sesuai dengan apa yang dikehendaki Tuhan. Ya Tuhan, kami mohon sertai Bapak Dahlan Iskan dan juga Bapak TB Silalahi beserta seluruh rombongan yang akan melanjutkan aktivitas mereka selanjutnya. Kiranya kasih Tuhan selalu menyertai mereka. Terima kasih Tuhan, dengarlah doa permohonan kami ini. Dan kami mohon ampun atas segala dosa dan kekurangan kami melalui anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dengan demikian, Bapak Dahlan Iskan dan Bapak TB Silalahi beserta rombongan didampingi oleh Ketua Yayasan dan pengurus Medikom akan meninggalkan ruang kuliah untuk melanjutkan pekerjaan selanjutnya. Untuk itu, kepada seluruh hadirin kami undang untuk bangkit berdiri. Kepada seluruh sivitas akademika Amik Medikom dan undangan untuk memberi dukungan kepada Bapak Dahlan Iskan, marilah kita bernyanyi bersama Kita Bisa yang dipandu oleh grup musik Tribistar Medikom. Semua kita adik-adik sambil melambaikan bukunya. Yo, Aku di sini, kau di sana, tak menghalangi jiwa kita dalam hangatnya sang mentari. Satukan jiwa dan hati, berpegang